Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat teman-teman rekan guru dari UPT SD Negeri Topo 1 Kecamatan Topo, dan tak lupa hari ini kita berbahagia karena dapat berkumpul bersama dalam pengimbasan berbagi praktik baik rekan kita CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan dapat berkumpul di ruangan ini. Adapun topik dari rekan kita berbagi praktik baik Angkatan 11 dari kelas 5A Kabupaten Blitar dengan judul Budaya Positif yang akan dibawakan oleh Saudara Herlina Maharani. Sebelum pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah untuk memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan materi, dan lanjut diskusi tanya jawab dan refleksi, dan nanti pada kegiatan akhir di kegiatan ini akan ditutup oleh doa. Untuk menyingkat waktu, mohon hadirin dipersilakan berdiri. Untuk yang bertugas, kami persilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk menyingkat waktu, mari kita mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari berbagai praktik baik CGP Angkatan 11 dari kelas 5A, yaitu Saudari Herlina Maharani. Kepada Saudari Herlina Maharani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman
Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada ruangan hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herlina Maharani dari Lembaga UPT SD Negeri Ndoko 1, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar, kelas 5A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pemahaman budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan guru dapat memahami konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di dalam konsep inti budaya positif itu tadi ada apa saja? Ada 5 nanti yang akan kita bahas, yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol guru, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, untuk konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Nah, disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Jadi anak itu dilatih untuk mempunyai tanggung jawab dari dalam dirinya sendiri. Contoh misalkan menjaga kebersihan. Nah, mungkin kalau selama ini kan menjaga kebersihan itu karena anak-anaknya takut nanti kalau misalkan tidak piket dimarahi guru, kalau tidak piket nanti didenda, biasanya seperti itu. Nah, disiplin positif itu lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, mengenakan seragam sesuai aturan. Yang ketiga, mengikuti upacara. Contoh selanjutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Itu adalah beberapa contoh disiplin positif. Nah, dengan disiplin positif itu tujuannya apa? Siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Seperti yang ada di depan tadi, karena murid-murid kita itu biasanya dengan adanya pujian, penghargaan, ataupun hukuman, anak-anak mau melakukan hal tersebut. Misalkan, ayo membersihkan halaman depan, nanti bapak kasih atau ibu guru kasih jajan, ibu guru kasih permen. Nah, seperti itu contoh dari perilaku siswa karena pujian ataupun penghargaan. Nah, sedangkan kalau dengan hukuman, nanti kalau tidak mau piket didenda 1.000, nanti kalau tidak mau piket dimarahin bapak ibu guru, seperti itu. Jadi kita itu harus menanamkan disiplin positif dari dalam diri siswa. Konsep budaya positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
selama ini kita sebagai guru pun masih kebanyakan menggunakan dua motivasi yang ada di depan. Jadi misalkan kita pagi datang jam 7 itu karena adanya absen. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Makanya kita membuat kelas itu seru atau menyenangkan. Nah, itu kan tidak dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang paling sulit kita lakukan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadi diri mereka yang diinginkan. Jadi misalkan datang pagi itu tidak karena absen. Jadi karena ya memang aku sebagai guru harus menjadi contoh anak-anak seperti itu. Tidak karena absen datangnya jam 7. Nah, ini karena dua motivasi itu termasuk motivasi eksternal karena tidak dalam dari diri kita sendiri. Sedangkan yang motivasi internal itu adalah motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi kalau tadi saya contohkan anak-anak, saya contohkan Bapak Ibu guru, misalkan anak-anak sekarang itu jarang banget anak-anak yang sadar, oh kalau saya itu pada saat mengikuti pelajaran harus mendengarkan, harus tidak ramai. Karena itu bukan motivasi dari dalam dirinya. Karena Bapak Ibu guru kan kebanyakan ayo anak-anak kita membuat karya ini, nanti kalau misalkan selesai Bu Lina kasih bintang, Bu Lina kasih stiker. Nah, memberikan bintang, memberikan stiker itu juga termasuk ke motivasi eksternal, tidak motivasi internal. Jadi PR kita selama ini adalah membangun motivasi diri kita sebagai guru dan membangun motivasi diri siswa untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi sadar, oh apa yang aku lakukan itu memang harus aku lakukan, tidak karena pujian ataupun hukuman. Konsep budaya positif yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, posisi sebagai penghukum itu apa? Di sini beberapa guru itu masih menggunakan posisi penghukum. Nah, dengan anggapan hukuman itu dapat mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, jadi seorang penghukum itu biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol ini, siswa dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak yang lebih buruknya adalah murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah, di mana di sini guru itu sudah berkata lebih lembut. Jika penghukum tadi guru masih menggunakan kata-kata yang bukan kasar nih, agak banter seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah itu sudah menggunakan kata yang lebih lembut. Di sini guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Nah, posisi ini berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga.
Tidak seperti dampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara yang negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Nah, jadi dua posisi kontrol guru ini masih berdampak kepada murid, masih ada dampak negatifnya. Kalau penghukum tadi bisa mentalnya, kalau pembuat rasa bersalah ini bisa amarahnya itu bisa meletus. Jadi karena didiamkan, misalkan sama bapak ibu guru didiamkan, dia itu kan jadi memendam amarahnya. Nah, itu yang membuat dampak dari pembuat rasa bersalah ini, amarahnya itu meletup-meletup. Nah, kemudian posisi yang ketiga ada guru dengan posisi sebagai teman. Nah, di sini sudah mulai guru tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu dapat menjalin hubungan antara guru dan murid. Sedangkan dampak negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal ini yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Nah, di dalam posisi kontrol yang ketiga ini masih tetap ada dampak negatifnya, karena kalau misalkan guru itu menggunakan posisi teman dan tidak semua guru menggunakan posisi kontrol tersebut, maka murid akan hanya senang kepada guru tersebut dan mungkin tidak suka dengan guru yang lain yang tidak menggunakan posisi kontrol ini. Posisi yang keempat adalah pemantau atau posisi mengawasi. Pada saat mengawasi, guru itu bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang sedang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena tidak melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, di dalam posisi kontrol yang keempat ini, guru sudah hanya bertanggung jawab untuk mengawasi ataupun memantau perilaku murid. Jadi murid itu lebih ke sadar, oh jika aku tidak pakai topi pada saat hari Senin, nanti akibatnya seperti ini. Jika nanti aku tidak pakai sabuk atau tidak membawa buku, nanti sanksi atau hukuman dari sekolah itu seperti ini. Jadi lebih ke siswa lebih sadar. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini adalah posisi kontrol yang utama kita yang harus kita lakukan, yaitu di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif
bagi penguatan watak atau karakter murid. Nah, karena manajer ini adalah posisi yang paling utama, di sini nanti jika ada permasalahan murid, kita bisa menggunakan restitusi. Jadi, apa itu restitusi? Nanti akan kita bahas. Nah, di dalam posisi manajer ini, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi guru tidak menyalahkan, misalkan ada anak-anak yang sedang bertengkar, dua anak yang sedang bertengkar. Guru itu tidak langsung menanyakan kenapa kamu tadi memukul Doni, kenapa kamu tadi menendang si Roni, seperti itu tidak. Tapi guru lebih ke mencari solusi. Jadi anak mungkin bisa dipanggil ke kantor, namun tidak untuk dihukum atau dihardik dan lain-lain. Kita cari posisi manajer untuk mencari solusi bersama-sama. Jadi bagaimana kita menemukan solusi dari permasalahan ini? Nah, itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Nah, dari materi motivasi tadi sama posisi kontrol guru, di sini ada sebuah tabel. Di sini ada identitas gagal sama identitas berhasil. Bukan berarti selama ini kita sebagai guru itu gagal, itu tidak. Tapi dari segi materi, segi materinya itu pada identitas gagal, posisi kontrol yang dimuat adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena di sini tadi dampak negatif dari muridnya itu kan sangat signifikan. Yang pertama tadi penghukum, anak-anak bisa mentalnya terkena. Untuk pembuat rasa bersalah, anak-anak amarahnya bisa meletup-letup. Di sini masuk ke identitas gagal. Nah, ini kontrolnya dari luar, karena menghindari hukuman tadi kan masuk ke motivasi eksternal. Kemudian mana yang identitas berhasil atau sukses? Posisi sebagai teman atau pemantau yang masih menggunakan motivasi kontrol dari luar. Nah, yang terakhir adalah identitas berhasil yang menggunakan kontrol dari dalam diri siswa, yaitu posisi kontrol manajer. Makanya mengapa manajer itu menjadi posisi yang utama? Karena di sini manajer itu masuk ke dalam identitas keberhasilan dari dalam diri siswa. Ini kita bisa buat renungan. Jadi selama ini kita sebagai guru itu posisi kita sebagai apa selama ini? Sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pengawas, atau sudah sebagai manajer. Konsep inti budaya positif yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan berinteraksi di dalam kelas. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit bertanya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu menurut Bapak Ibu sama atau tidak? Ada yang mau memberi pendapat? Silakan Bu Tanti. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan sedikit, menurut saya nggih Bu niki
Kalau peraturan kelas itu sudah ada, kita tinggal menerapkan. Tetapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama dengan siswa, kemudian kita pilih mana yang diterapkan. Begitu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tanti atas pendapatnya. Ya, memang untuk peraturan kelas sama keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu peraturan yang sudah ada. Kita masuk ke contoh saja biar tidak bingung. Kalau peraturan itu biasanya dituliskan dengan kata-kata yang menggunakan kalimat negatif, misalkan dilarang membuang sampah, tidak boleh berkata kasar. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu lebih ke pernyataan kalimat positif. Jadi dari peraturan kelas tadi kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalkan dilarang membuang sampah, kita buat kalimat positifnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi seperti itu perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Di sini sedikit saya rangkum. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, dibuat dalam kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas itu lebih sedikit agar mudah diingat dan disesuaikan dengan kelasnya atau kondisi kelas. Karena kondisi kelas 1 sama kondisi kelas 6 itu pasti berbeda. Jadi keyakinan kelasnya juga pasti berbeda. Yang keempat, melibatkan semua warga kelas dalam membuat. Jadi misalkan kita membuat keyakinan kelas di kelas 6, jadi yang membuat keyakinan itu ya warga kelas 6, semua siswa dan wali kelas 6. Nah, ini adalah sedikit dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Nah, dari berdiskusi kemudian membuat pernyataan universal atau pernyataan dengan kalimat positif, mengubah dari peraturan yang sudah ada dijadikan ke keyakinan kelas. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas 6 yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama adalah jaga kebersihan ruang kelas kita. Yang kedua, mari saling membantu kapanpun kita bisa. Yang ketiga, taruh kembali barang di rak yang tepat. Yang keempat, jika tidak masuk sekolah, wajib izin ke wali kelas. Dan yang terakhir, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Ini saya terapkan di kelas 6, karena di kelas 6 itu kan sudah masa mulai remaja nggih. Kalaupun ada permasalahan biasanya dipendam sendiri, itu jadi anaknya pendiam. Nah, itu saya buat di kelas agar jika punya masalah, meskipun itu masalah di rumah, anak-anak bisa cerita atau curhat ke wali kelas. Untuk materi konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, definisi segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah proses untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tadi saya sudah sebutkan di depan, salah satu cara untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah dengan restitusi kita sebagai posisi manajer, bukan sebagai penghukum. Nah, ciri-cirinya restitusi itu apa saja? Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau misalkan ada anak yang bertengkar, itu mereka akan memperbaiki hubungan mereka. Tidak kok setelah dipanggil bapak ibu guru mereka jadi lebih dendam. Kemudian yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Jadi kalaupun kita menawarkan misalkan, apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Apakah kamu mau meminta maaf dengan si Rehan? Seperti itu. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, menguatkan serta fokus pada solusi. Kembali lagi, kita sebagai posisi manajer, kita harus fokus pada solusi permasalahan, tidak menghukum atau menggunakan kata-kata yang kurang pantas terhadap siswa. Nah, untuk langkah-langkahnya segitiga restitusi itu ada 3. Karena segitiga itu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini sedikit pengertian tentang langkah-langkah penerapan segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas. Biasanya di sini guru berkata tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru misalkan menjadi kamu juga akan melakukan hal yang sama, namun perbuatan kamu itu kurang bagus jika dilakukan kepada teman sendiri, misalkan seperti itu. Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Biasanya di sini guru akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu menendang si Roni, mengapa kamu menyobek bukunya si Naila, seperti itu. Dan langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Di sini guru biasa berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, maksudnya misalkan ada anak yang bermasalah, sesuai apa tidak yang kamu lakukan itu dengan keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah beberapa contoh perkataan guru pada langkah menanyakan keyakinan. Nah, tujuan melakukan segitiga restitusi itu apa? Yang pertama, menjadikan siswa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, setelah ini ada contoh video pada saat saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dari permasalahan yang ada di sekolah saya. Assalamualaikum Bu, permisi, Lina pilih saya. Salam, ya betul lagi. Jadi kamu baik-baik saja kan? Itu ada apa ya Bu? Ini tadi Bu Ina dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Aden. Apakah betul? Iya Bu, benar, tapi saya kesal dengan dia karena dia menyontek ke tugas saya. Bukan cuma PR saja Bu, tetapi tugas-tugas lainnya juga. Kalau tidak diperbaiki, saya dipanggil
lagi, ada MC lagi. Kira-kira kelas apa yang akan kamu lakukan? Bersahabat dan menyenangkan kepada guru. Saya akan melaporkan teman jika ada yang mencontek saya, Bu. Dan itu baru tindakan yang jika lain-kali ada teman yang memaksa untuk mencontek, langsung melaporkan ke Bapak Ibu. Dan Messi karena masalah ini sudah selesai, terima kasih waktunya. Messi bisa kembali istirahat. Ya, Bu. Terima kasih. Izin mau kembali beristirahat. Assalamualaikum. Nah, itu adalah contoh praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas dengan kasus yang pertama yaitu merobek buku teman. Jadi ada seorang anak itu sedang bertengkar dengan temannya. Karena apa? Karena bukunya temannya itu dirobek. Nah, ternyata setelah dilakukannya langkah-langkah segitiga restitusi, ketemulah jawabannya mengapa bukunya temannya itu dirobek. Ternyata karena temannya itu sering mencontek. Karena setiap tugas itu pasti mencontek, ada PR mencontek, ada tugas di sekolah mencontek. Jadi yang diconteki itu dia marah, kesel, mangkel. Nah, itu membuat dia mengambil bukunya kemudian merobeknya. Nah, setelah ini ada kasus yang kedua, yaitu tentang anak yang sering terlambat. Kasus yang kedua ini adalah anak yang sering terlambat. Di sini setelah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, ketemu jawabannya. Anak tersebut sering terlambat karena malamnya bermain game dan begadang. Jadi pagi tidak bisa bangun lebih awal. Nah, dia juga bisa menemukan solusinya sendiri. Bagaimana caranya agar bisa bangun lebih awal. Nah, dengan tidak bermain game lagi. Nah, untuk materi yang terakhir adalah budaya positif. Di sini akan ada 3
pembahasan sedikit ringkasan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Kemudian untuk nilai dan peran guru penggerak, yang pertama ada kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Terakhir, visi guru penggerak, perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Nah, mungkin itu adalah sedikit materi yang bisa saya paparkan untuk Bapak Ibu guru dari apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Di slide selanjutnya adalah contoh penerapan budaya positif seperti salin sebelum masuk kelas. Itu mungkin di semua lembaga sudah melaksanakan ya. Ini sedikit video tentang penerapan budaya positif di sekolah saya. Nah, sebelum ke refleksi kegiatan, untuk memecah keheningan, marilah kita ice breaking dulu dengan bergerak bersama. Enggak, Bapak Ibu bisa berdiri dan bisa diikuti gerakan yang ada di layar ya. Yuk. Lebih cepat lagi, terakhir. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira ini. Nah, ini yang efektif bikin nyamuk mati, nyaris dan basah. Sama gurunya. Nah, pada kegiatan kali ini yang terakhir adalah refleksi kegiatan. Nanti akan saya bagikan kertas post-it. Bapak Ibu menuliskan bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Bisa dituliskan
dan nanti ditempel di plano yang ada di depan. Yang sudah selesai bisa ditempelkan di depan. Pak, nggak pernah ditempelkan di depan. Oke. Nah, mungkin Bu Dita bisa membacakan sedikit refleksi dari teman-teman. Monggo. Baik, terima kasih Bu Herlina. Mungkin saya akan mewakili teman-teman merefleksi apa yang sudah Bu Lina paparkan, materi yang jenengan dapat dari pendidikan guru penggerak pada angkatan 11 ini. Yang pertama yaitu cukup satu kata, yaitu menyenangkan. Yang kedua yaitu perasaan saya mendapat materi budaya positif itu sangat riang tak terkira. Oke. Lanjut, saya senang bisa mendapat ilmu tentang disiplin positif dan contoh-contohnya, dan saya akan menerapkan di sekolah. Kemudian perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini yaitu senang dan menambah pengetahuan. Baik, lanjut, materi budaya positif yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami. Dan dari pemaparan tadi saya dapat merefleksi bahwasanya saya selama ini salah dalam mengatasi masalah yang terjadi pada murid, yaitu selalu sebagai penghukum dan merasa bersalah pada siswa. Kemudian lanjut, perasaan saya senang dapat wawasan dan pengetahuan baru terkait penerapan budaya positif di sekolah maupun di sekolah maupun di kelas. Lanjut, saya merasa senang dan terbantu dengan mengikuti diseminasi budaya positif karena memperoleh ilmu baru. Terima kasih. Lanjut, yang terakhir, perasaan saya senang dan dapat mengerti lebih lanjut diseminasi budaya positif dan bisa dipraktekkan di dalam kelas atau sekolah masing-masing. Itu mungkin refleksi dari teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Dita, tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah sedikit dari refleksi teman-teman yang sangat membangun untuk saya, bisa memotivasi saya agar saya kedepannya bisa memaparkan lebih enjoy lagi. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Tak terasa waktu itu ternyata dengan pemaparan yang cukup singkat, padat, dan beserta contoh yang nyata,
dari sekolah kita sudah pernah merasakan dan melakukan apa itu budaya positif. Nah, pada kesempatan ini ternyata kita juga dapat merefleksi, merefleksikan apa yang pernah kita lakukan yang terbaik untuk karakter anak-anak di lembaga kita. Kedepannya mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan, kita lakukan untuk kedepannya pada kegiatan dan pembenahan karakter pada murid-murid kita. Mungkin kurang lebihnya saya sebagai moderator, sebagai penutup acara, lanjut kita tutup dengan doa untuk Bapak Pak Nizar, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Marilah kita tutup pada kegiatan siang hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam dapat menyesuaikan. Ala hadiniyah al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan qaimasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan wa tujina biha min jami'il afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il fadli wa khayrati wa barakatuh. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ke depan tentunya untuk kepentingan dan kebaikan anak-anak kita. Kurang lebihnya saya sebagai moderator pembawa acara pada kegiatan hari ini, jika ada salah kata, salah sikap, salah tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya dari dalam hati yang paling dalam mengucapkan mohon maaf. Kiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, permisi, Lina membimbing saya. Waalaikumsalam. Iya betul Nancy, silakan duduk. Nancy, kamu baik-baik saja kan? Baik Bu, ada apa ya Bu? Begini, tadi Bu Lina dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Adan. Apakah betul? Iya Bu, benar. Tadi saya kesal dengan dia karena dia menyontek ke tugas saya. Bukan cuma PR saja Bu, tetapi tugas-tugas lainnya juga. Kalau tidak dikontekin, saya dibilangnya pelit. Oh gitu. Wajar lah kalau kamu menikah. Bu Lina pun kalau berada di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakuin terhadap Adan? Saya marah-marah dan merobek bukunya Adan Bu. Merobek bukunya ya? Apa alasannya kamu merobek bukunya Adan? Iya Bu, masa saya biarkan saja dia mencontek tugas saya. Saya capek-capek kerjanya, dia tinggal mencontek. Wajar lah kalau kamu marah
hari dicontek sama Adan. Bu Lina menghargai tindakan kamu seperti itu tidak lebih buruk, misalkan kamu memukul Adan atau perbuatan fisik lainnya. Nah, Nancy, menurut kamu, apakah merobek bukunya Adan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menghormati dan menghargai sesama teman, Bu. Nah, menghormati dan menghargai sesama teman itu penting nggak bagi kamu? Penting banget, Bu. Nah, kalau penting, bersediakah kamu memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Ya, kalau bersedia, nanti jika kamu marah lagi atau emosi lagi, keyakinan kelas apa yang akan kamu laksanakan? Bersabar dan menahan amarah, Bu. Saya akan melaporkan teman jika ada yang mencontek saya, Bu. Ya, nah itu baru tindakan yang tepat. Jika lain kali ada teman yang memaksa untuk mencontek, langsung dilaporkan ke Bapak Ibu guru. Nah, Nancy, karena masalah ini sudah selesai, terima kasih waktunya. Nancy bisa kembali istirahat. Iya, Bu. Terima kasih. Izin mau kembali beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini si Bu Mina memanggil saya. Iya, Ciko, betul. Silakan duduk. Nah, begini ya, Ciko. Bunda itu kemarin ada laporan dari Bapak Ibu guru. Katanya kamu sering terlambat ya? Iya. Nah, seingat kamu sudah berapa kali terlambatnya? Sudah 6 kali ya. Nah, dalam 6 kali tersebut mungkin pasti ada alasannya kan? Alasan kamu terlambat apa? Ya Bu, karena saya sudah bermain game sampai larut malam dan saya melakukan kesalahan. Ya, oh iya wajar kalau kamu melakukan kesalahan karena kesalahan itu manusiawi. Nah, menurut Ciko, terlambat ke sekolah itu kesalahan apa bukan? Iya Bu. Nah, kalau itu termasuk kesalahan, berarti kamu ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menurut Ciko, keyakinan kelas apa yang sudah Ciko langgar? Disiplin Nah, betul banget. Menurut kamu disiplin itu penting nggak? penting Bu, karena membuat suku tidak berangkat sekolah kesiangan. Ya betul. Menghargai waktu itu sangat penting dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Iya Bu. Dan saya juga minta maaf sekali Bu agar tidak melakukannya lagi dan sehingga juga tidak akan terlambat sekolah. Ya. Permintaan maafan ini sudah merubah sikapmu. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak mengerjakan lagi. Ya, karena kita sudah menemukan solusinya. Setelah ini Bina akan menghubungi orang tuamu agar bisa membantu membangunkanmu lebih awal. Dan karena ini masalahnya sudah selesai, terima kasih atas waktunya. Kamu bisa kembali istirahat. Ya Bu. Dan sekali lagi saya minta maaf Bu dan tidak akan terlambat lagi. Permisi Bu. Ya.